Project Stakeholder Management, yaitu proses manajemen yang terdiri dari mengolah harapan dan persyaratan semua pemangku kepentingan, internal dan eksternal, yang terlibat dengan proyek. Untuk melakukannya, manajer proyek perlu membuat rencana manajemen pemangku kepentingan, dokumen manajemen proyek penting yang menjelaskan strategi manajemen pemangku kepentingan yang akan diterapkan selama proyek berlangsung. Selain itu, manajer proyek menggunakan alat dan teknik seperti laporan status proyek untuk memfasilitasi proses manajemen pemangku kepentingan melalui setiap fase siklus hidup proyek. Harus dicatat bahwa istilah manajemen pemangku kepentingan tidak eksklusif untuk manajemen proyek, tetapi juga dapat dikaitkan dengan administrasi bisnis. Manajemen hubungan pemangku kepentingan sama pentingnya untuk bisnis kecil seperti halnya untuk perusahaan besar, perusahaan menengah, dan bahkan organisasi nirlaba. Stakeholders internal. Secara luas, ada dua kelompok pemangku kepentingan proyek, yaitu kelompok internal dan kelompok eksternal organisasi klien. Jenis yang paling sering dikenali adalah pemangku kepentingan eksternal. Namun, pengelolaan pemangku kepentingan internal seringkali lebih bermasalah. Dalam proyek konstruksi, seringkali sulit untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya klien. Mungkin ada titik kontak tunggal yang ditunjuk, tetapi orang ini sebenarnya bukan klien, hanya perwakilan dari organisasi klien. Sangat sering terjadi bahwa orang ini memiliki tanggung jawab menyulap berbagai macam persyaratan yang berbeda dalam organisasi klien, dan akibatnya mereka akan tunduk pada banyak pengaruh yang mungkin akan mempengaruhi proyek sebagai perubahan. Dalam organisasi, klien akan ada berbagai macam individu dengan taruhan yang sangat berbeda dalam proyek, kecuali perwakilan klien yang dinominasikan mengambil garis yang sangat kuat, mereka akan berhasil mempengaruhi jalannya proyek. Organisasi klien terdiri dari berbagai macam individu dengan keinginan dan kebutuhan berbeda yang membentuk klien berkepala banyak. Dalam situasi ini, proses pengambilan keputusan menjadi kompleks. Pertanyaan tidak dapat dijawab secara langsung oleh satu titik kontak klien yang ditunjuk. Titik kontak tunggal tersebut harus bernegosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam organisasi klien untuk mendapatkan jawaban. Ada aliran pemikiran yang menyatakan bahwa organisasi tidak memiliki tujuan. Individu-individu di dalam organisasi lah yang menggunakan organisasi untuk memajukan tujuan pribadi mereka yang berbeda. Dengan perluasan ini, individu menggunakan proyek yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Tidaklah mengherankan bahwa ketika Anda sedang membangun untuk memenuhi tujuan yang beragam dari klien multi-head Anda, sulit untuk menentukan solusi yang tepat yang memenuhi tujuan sebagai besar individu tersebut dan mencegah mereka yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari menghalangi jalan proyek. Stakeholder internal bisa siapa saja dalam organisasi. Paling umum mereka adalah pengguna akhir proyek, tetapi mereka juga bisa menjadi kepala pemasaran, TI atau sumber daya manusia, karyawan lain, sertifikat pekerja, dan lain sebagainya. Semua memiliki andil dalam proyek dan semua dapat mempengaruhi secara langsung ataupun melalui pengaruh. Stakeholders eksternal. Pemangku kepentingan eksternal adalah individu atau organisasi yang bukan bagian dari organisasi klien, namun memiliki kepentingan dalam proyek tersebut. Mereka mungkin adalah kelompok pemangku kepentingan yang paling mudah dikenali. Untuk proyek yang didanai publik, jumlah pemangku kepentingan yang dapat diidentifikasi cukup tinggi. Ini umumnya terdiri dari penyandang dana, apakah itu departemen pemerintah, penyedia hibah atau mitra sektor swasta. Pengguna, apakah ini penumpang untuk proyek transportasi atau pengunjung museum. Otoritas pengatur, paling umum otoritas perencanaan, tetapi juga otoritas pengatur spesialis, misalnya mereka yang terlibat dalam proyek kereta api, mereka yang terkena dampak, yang mungkin tetangga, atau mereka yang bekerja atau tinggal di sekitar. Pers dan media adalah kelompok penting lainnya yang dapat sangat mempengaruhi persepsi proyek dan persepsinya, dan dalam beberapa kasus, kesuksesan aktual. Relatif mudah untuk mengidentifikasi 40 kelompok pemangku kepentingan individu untuk proyek publik yang signifikan. Walaupun proyek sektor swasta cenderung memiliki sedikit lebih sedikit, salah satu masalah utama dengan manajemen pemangku kepentingan adalah banyaknya orang yang terlibat dan fakta bahwa tingkat kekuasaan dan kepentingan mereka sangat berbeda. Pengelolaan lingkungan pemangku kepentingan merupakan tugas pengelolaan yang sangat kompleks. Analisis stakeholders. Analisis pemangku kepentingan dapat digunakan untuk memahami lingkungan pemangku kepentingan dan memprioritaskan sumber daya pengelolaan. Hal itu dapat dilakukan sebagai berikut. Langkah pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan. 1.
Selanjutnya, putuskan tingkat kekuatan dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan untuk mempengaruhi proyek. Ini bukan seni yang tepat. Penilaian hanya dapat didasarkan pada persepsi tim, tetapi penting bagi Anda untuk mempertimbangkan kepentingan dari sudut pandang mereka, bukan milik Anda. Organisasi besar, misalnya penyedia hibah utama, mungkin sangat menarik bagi proyek, tetapi apakah proyek tersebut sangat menarik bagi penyedia hibah? Jika proyek tidak terjadi, mereka hanya dapat mendanai sesuatu yang lain. Anda kemudian memplot pemangku kepentingan pada sebuah matriks. Anda kemudian perlu menentukan apakah masing-masing kelompok pemangku kepentingan secara luas positif atau negatif tentang proyek tersebut. Anda mungkin akan menemukan bahwa mereka yang memiliki tingkat minat tinggi di sebelah kanan matriks sangat mendukung atau sebaliknya. Hal ini tidak mengherankan karena minat mereka tinggi sehingga mereka memiliki pendapat. Mereka yang di kiri mungkin tidak memiliki pandangan yang kuat. Ini melengkapi analisis dasar Anda. Kemudian harus menggunakan analisis untuk membentuk manajemen dasar dan strategi komunikasi untuk proyek tersebut. Manajemen aktif stakeholders. Persyaratan dasarnya adalah mengelola proyek hingga pemangku kepentingan positif berada di sudut kanan, bawah, dan pemangku kepentingan negatif berada di sudut itu. Perlu diingat bahwa matriks ini dinamis. Perubahan individu dalam organisasi pemangku kepentingan atau perubahan proyek Anda akan tercermin dalam matriks. Berikut ini adalah beberapa ide untuk strategi yang mungkin ingin Anda atau klien tetapkan untuk menghadapi berbagai kelompok. Daya tinggi, minat tinggi. Jika mereka positif, beri mereka informasi untuk mempertahankan dukungan mereka. Jaga mereka dengan baik. Mereka penting, beritahu mereka. Cari tahu yang penting bagi mereka. Bantu mereka, beli bantuan mereka. Beberapa juga menanggapi informasi dan minat. Positif. Berikan informasi untuk mempertahankan dukungan mereka. Konsultasikan dengan mereka sebagai pengambil keputusan proyek. Bertemu dengan mereka secara teratur. Berkonsultasilah dengan mereka, libatkan mereka dan usahakan untuk membangun kepercayaan mereka terhadap proyek dan tim. Dorong mereka untuk bertindak sebagai advokat untuk proyek tersebut. Pelihara mereka, rawat mereka sangat penting bagi Anda dan proyek. Negatif. Mencoba mengembangkan dukungan mereka dan mengubah pandangan mereka dengan memastikan mereka sepenuhnya memahami proyek dan manfaat yang akan diberikannya. Penolakan mereka mungkin karena kurangnya informasi atau pemahaman. Cobalah untuk membangun kepercayaan mereka pada Anda dan tim. Cari tahu apa yang penting bagi mereka. Jika Anda dapat membantu mereka atau meminimalkan dampak negatif pada mereka, mereka mungkin akan lebih membantu. Tunjukkan bahwa Anda melakukan yang terbaik untuk membatasi efek buruk pada mereka, melawan pengaruh negatif yang mungkin mereka miliki terhadap orang lain. Kekuatan tinggi, bunga rendah. Kekuatan tinggi, kelompok kepentingan rendah adalah bom yang belum meledak. Minat mereka rendah saat ini. Namun jika proyek berubah atau individu berubah, minat mereka tiba-tiba dapat meningkat dan mereka akan menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi proyek. Strategi manajemen. Pertahankan pengamatan singkat yang cermat. Pastikan bahwa perubahan pada proyek atau perubahan dalam organisasi pemangku kepentingan tidak tiba-tiba meningkatkan tingkat kepentingan negatif. Cari tahu apa yang penting bagi kelompok-kelompok ini dan pastikan bahwa proyek tidak berdampak buruk terhadapnya. Jika proyek tersebut cenderung memiliki efek positif bagi mereka, pastikan mereka sadar. Waspadai pemangku kepentingan negatif lainnya yang menyampaikan informasi kepada grup ini untuk mendorong mereka menentang proyek. Bunga tinggi, daya rendah. Positif. Pertahankan antusiasme dan minat mereka pada proyek. Mereka adalah sekutu yang baik untuk dimiliki. Berikan mereka informasi, undang mereka ke presentasi, libatkan mereka sebanyak yang dimungkinkan oleh sumber daya. Ini dapat dilakukan dengan cukup murah melalui situs web proyek, buletin, atau presentasi terbuka. Negatif. Ini adalah grup yang mungkin Anda kenal dengan baik. Karena minat mereka yang tinggi, mereka mungkin akan membanjiri Anda. Anda perlu memastikan bahwa Anda tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mereka. Mengingat kekuatan rendah, Anda mungkin perlu meminta sponsor proyek atau perwakilan klien untuk mengambil garis tegas dengan mereka. Mereka dapat menggunakan banyak waktu dan sumber daya. Proyek sponsor adalah seorang atau sekelompok orang di tingkat manajemen senior. Mereka bertanggung jawab atas keberhasilan suatu proyek dan memberikan panduan dan sumber daya yang diperlukan kepada tim dan manajer proyek. Proyek sponsor di atas manajer proyek. Dalam kebanyakan kasus, sponsor proyek adalah orang yang mengadvokasi proyek dan telah bergabung sejak hari pertama.
Proyek sponsor biasanya adalah eksekutif senior, seringkali mereka hanya di bawah level dewan dan terlibat dalam banyak proyek sekaligus. Sponsor proyek memiliki 3 tanggung jawab utama: visi dan orang, tata kelola, nilai dan manfaat. Visi dan orang seperti menyelaraskan proyek dengan sasaran, strategi, dan tujuan bisnis. Tata kelola seperti memastikan peluncuran dan pelaksanaan proyek yang tepat. Nilai dan manfaat seperti mengelola risiko dan perubahan sambil memastikan kualitas proyek. Manfaat proyek sponsor: mengatur dan memelihara tujuan-tujuan untuk proyek perbaikan yang berada dalam otoritas dia. Melatih atau menyetujui perubahan-perubahan dalam arah atau ruang lingkup sebuah proyek jika diperlukan. Mencari dan menegosiasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh tim dan menjalankan proyek. Memberikan nasihat atau saran untuk tim. Membantu mencegah isu-isu dan tumpang tindih yang muncul antara tim dengan orang-orang di luar tim. Membantu memastikan proses serah terima berjalan mulus pada akhir proyek. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari proyek perbaikan pada tugas manajemen sehari-hari. Sponsor bertanggung jawab untuk menjaga hasil dari proyek. Tanggung jawab yang dimiliki oleh proyek sponsor, yaitu pilih manajer yang tepat untuk proyek dan bimbing mereka selama ini. Negosiasikan pendanaan dan bertindak sebagai juru bicara manajemen senior atas nama manajer proyek. Berpartisipasi dalam perencanaan proyek awal dan pengembangan piagam dan ruang lingkup proyek. Tentukan kriteria keberhasilan proyek dan dapatkan dukungan pemangku kepentingan. Promosikan nilai proyek dan pastikan memiliki sumber daya untuk berhasil. Dukung manajer proyek dengan pengetahuan dan bimbingan. Tinjau perubahan pada lingkungan proyek, misalnya jadwal tugas, prioritas, dan lain-lain. Kelola risiko yang muncul. Tekankan komunikasi berkelanjutan antara manajer proyek, tim, dan pemangku kepentingan. Proyek manajer, yaitu seorang yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan strategi manajemen proyek untuk mencapai tujuan proyek. Hal ini sejalan dengan pengertian project manager menurut Project Manager Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide). Yaitu seorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek. Secara sederhana, project manager adalah pimpinan sebuah proyek. Project manager memiliki peran penting atas stabilitas sebuah proyek Anda. Karena itu, penting untuk memastikan project manager yang Anda pilih benar-benar handal untuk membawa proyek berjalan dengan cara yang terbaik. Tugas dan tanggung jawab project manager: membuat rencana proyek. Membuat perencanaan detail adalah hal yang paling mendasar untuk sebuah strategi pada proyek. Yang kedua, mengalokasikan pekerjaan kepada tim. Project manager hebat ada karena tim hebat di sampingnya. Manajer proyek yang baik akan menempatkan anggota tim yang relevan dengan kebutuhan proyek sesuai dengan spesifikasi mereka. Bentuk komunikasi tim yang efektif. Komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi harus jelas dan efektif agar dapat dipahami oleh seluruh tim. Melakukan kalkulasi anggaran. Sebelum memulai sebuah proyek, pemilik proyek dan project manager tentu sudah menentukan anggaran yang diperlukan pada proyek yang sedang dikerjakan. Maka dari itu, project manager harus secara teliti memonitor penggunaan anggaran yang dimiliki dan bisa memastikan anggaran diestimasikan dengan tepat. Lalu, mitigasi masalah dan krisis. Disinilah kelihayan project manager dalam menangani masalah dan mengendalikan krisis diuji. Untuk mengantisipasinya, project manager harus membuat perencanaan masalah dan krisis sejak tahap pra-produksi proyek. Cara menjadi project manager handal, yaitu pandai membuat keputusan, berkomunikasi secara efektif, jeli mengidentifikasi skill anggota dalam tim, memiliki sudut pandang manajemen makro, dan yang terakhir yaitu aktif mengontrol perkembangan proyek.